Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Reza Mahendra. NIM 1840 5241 018. Pendidikan Geografi 2018, Universitas Negeri Yogyakarta. Tempat tanggal lahir 26 Agustus 2000, Temanggung. Alamat Parakan, Temanggung. Jadi pada pagi ini saya akan menggantikan Bapak Mukadi selaku guru geografi SMA Negeri 1 Parakan dalam rangka melaksanakan tugas micro teaching dari Bapak Nur Hadi sebagai syarat mengikuti PPL. Oke, sebelum pembelajaran saya mulai, dalam melakukan pembelajaran bersama saya akan melakukan kesepakatan atau kontrak belajar dengan adik-adik semua. Kontrak belajar yang saya ajukan ada 3, yaitu presensi, kehadiran, keterlambatan, dan juga pertemuan. Jadi untuk presensi sendiri, adik-adik semua ingin lewat WhatsApp, Google Form, atau saya panggil ya via WhatsApp ya. Jadi nanti ketua kelas mengkoordinir presensi, kemudian diserahkan kepada saya setelah pembelajaran selesai. Kemudian untuk keterlambatan, dari awal saya mulai berapa menit? 5 menit, 10 menit, atau 15? 5 menit ya? Oh 10? Oh ya. Jadi toleransi keterlambatan sebanyak 10 menit dari awal saya mulai pembelajaran. Dan pertemuannya ada 6 pertemuan atau 3 minggu. Sepakat ya? Oke, terima kasih. Sebelum pembelajaran saya mulai, baiknya kita melakukan doa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Doa dipersilakan. Cukup? Oke adik-adik, sebelum pembelajaran saya mulai, saya akan menayangkan video yang akan berkaitan dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Adik-adik bisa cermati dulu ya. Jadi apa yang adik-adik cermati dalam video tadi berkaitan dengan materi yang kita akan pelajari pada pagi hari ini? Ya, langit. Kalau antariksa kurang tepat, ada lagi? Ya, atmosfer. Kita akan belajar mengenai atmosfer, dampak dan kegunaan dalam kehidupan. Oke, saya akan membagikan RPP-nya dahulu. RPP itu kalau yang belum tahu, rancangan pelaksanaan pembelajaran. Nah, adik-adik bisa cermati kompetensi dasar dan indikatornya. Cukup ya? Apa yang adik-adik ketahui tentang atmosfer? Pengertian dari atmosfer sendiri itu apa? Ya, bagus. Ada lagi? Ya. Jadi, atmosfer itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu atmos yang artinya uap dan spiral yang berarti bola. Maka atmosfer dapat diartikan sebagai selubung uap atau gas yang menyelimuti seluruh permukaan bumi. Atmosfer itu memiliki sifat. Apa sifat-sifat atmosfer? Nah, sifat atmosfer ada 4, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, tidak dapat dirasakan. Yang kedua, dinamis dan elastis.
Yang ketiga ada transparan terhadap radiasi. Dan yang keempat ada mempunyai massa sehingga menimbulkan tekanan. Dan komposisi dan atmosfer itu tersusun atas beberapa gas. Nah, komposisi dari atmosfer itu ada apa aja? Atmosfer terdiri dari beberapa gas dan aerosol yang nantinya akan dapat membentuk partikel-partikel padat atau cair yang disalurkan melalui udara. Gas-gas penyusun atmosfer ada yang konstan kadarnya dan ada yang berubah-ubah. Nah, ini komposisi 3 gas terbesar yang ada di atmosfer. Ada nitrogen, oksigen, dan argon. Bisa adik-adik cermati? Oh iya, nanti kalau misal ada yang dibingungkan bisa langsung bertanya aja ya. Nah, ini ada komposisi gas lainnya. Jadi di atmosfer itu ada banyak gas. Cuma yang terbesar ada 3 yang tadi di slide sebelumnya ya. Sebelum lanjut ke slide selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya yang bertanya ya. Jadi atmosfer itu memiliki lapisan. Berapa jumlah lapisan di atmosfer? Ada yang mau jawab? 4, kurang tepat. 10 kebanyakan. Ayo lagi. Kalau tidak, saya yang akan bertanya ya. Jadi berapa jumlah lapisan atmosfer yang ada di bumi? 4 terlalu sedikit. Oh, nggak sampai 10. Ya, ada 6, benar ya. Jadi lapisan atmosfer di bumi itu ada 6 lapisan. Yang pertama ada lapisan troposfer, kemudian stratosfer, yang ketiga ada mesosfer, yang keempat ada termosfer, yang kelima ada ionosfer, dan yang terakhir yang paling jauh ada eksosfer. Sebelumnya saya ingatkan dulu ya, di beberapa buku termosfer dan ionosfer menjadi satu bagian, tetapi saya ikut ke buku yang adik-adik punya aja. Termosfer dan ionosfer dipisah, oke? Jadi jangan kaget ya ketikanya sekolah lain atau buku yang lain mengatakan ada 5 lapisan. Yang pertama, troposfer. Lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi yaitu lapisan troposfer. Lapisan ini berada di ketinggian 0 hingga 18 km di atas permukaan laut. Lapisannya memiliki ciri-ciri yaitu 1. Tempat terjadinya cuaca dan iklim. Yang kedua, memiliki ketebalan 18 km di ekuator dan 8 km di kutub. Yang ketiga, lapisan atmosfer yang paling tipis. Yang keempat, jadi penurunan suhu 0,5 derajat Celcius setiap 100 meter kenaikan. Selanjutnya ada suhu udaranya ada minus 60 derajat Celcius. Selanjutnya, sekitar 80% massa atmosfer berada di lapisan troposfer. Yang terakhir, terdapat lapisan tropopause yang letaknya di antara lapisan troposfer dan stratosfer. Lapisan stratosfer adalah lapisan kedua dari atmosfer bumi. Lapisan ini berada pada ketinggian 18 km hingga 60 km. Ciri-cirinya adalah 1. Terletak di atas lapisan tropopause di bawah mesosfer. Yang kedua, terdapat lapisan ozon. Yang ketiga, mempunyai sifat udara yang kering. Yang keempat, terdapat 2 lapisan udara yang memiliki sifat berbeda, yaitu lapisan isotermal yang berada di ketinggian 11 km sampai 22 km dan lapisan inversi yang berada di ketinggian 20 km sampai 60 km di atas permukaan laut. Yang terakhir, terdapat lapisan stratopause di dalamnya. Next, mesosfer. Lapisan mesosfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di ketinggian 60 km hingga 80 km di atas permukaan laut. Ciri-cirinya adalah lapisan berada di tengah-tengah seluruh lapisan atmosfer. Lapisan mesosfer menjadi lapisan atmosfer yang melindungi bumi dari hujan meteor. Udara pada lapisan ini sangat panas. Selanjutnya, semakin ke atas suhu udara lapisan ini semakin rendah. Selanjutnya, terdapat lapisan
mesopause, yaitu lapisan antara mesosfer dan juga termosfer. Next, termosfer yaitu lapisan yang berada di ketinggian 80 km sampai 100 km. Ciri-ciri termosfer adalah: 1. Lapisan tertinggi ketiga di atmosfer. Yang kedua, memiliki temperatur minus 40 sampai minus 5 derajat Celcius. Yang ketiga, suhu udara di lapisan ini sangat panas. Yang keempat, sebagian molekul dan atom udara yang ada di lapisan ini mengalami proses ionisasi. Yang terakhir, terdapat kemunculan aurora. Selanjutnya, ionosfer. Lapisan ini berfungsi sebagai penyebar gelombang radio dan gelombang komunikasi lainnya. Lapisan ionosfer berada pada ketinggian 80 km sampai 1500 km di atas permukaan laut. Ciri-cirinya adalah lapisan ini memiliki temperatur 0 hingga 70 derajat Celcius. Semua atom di udara lapisan ini mengalami ionisasi. Terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan E atau Kennedy Heavy Side dengan ketinggian 100 km sampai 200 km, lapisan F atau lapisan Appleton dengan ketinggian 200 km sampai 400, dan lapisan atom dengan ketinggian 400 sampai 800 km di atas permukaan laut. Selanjutnya yang terakhir ada exosfer. Lapisan exosfer merupakan lapisan atmosfer terakhir yang jaraknya paling jauh di bumi. Lapisan ini berada di ketinggian 800 km sampai 1500 km di atas permukaan laut. Lapisan exosfer memiliki ciri-ciri: 1. Tempat terjadinya gerakan atom-atom secara tidak beraturan. Merupakan lapisan yang sangat panas, sering disebut sebagai ruang antar planet dan geostasioner. Selanjutnya, memiliki kandungan gas-gas atmosfer yang sangat rendah. Yang terakhir, memiliki gaya gravitasi yang sangat kecil karena jauh dengan permukaan bumi. Ada yang ditanyakan terkait lapisan atmosfer? Tidak ada? Oke, cukup. Lanjut ya. Manfaat atmosfer. Selain yang tadi disebutkan, ada beberapa manfaat lainnya, yaitu atmosfer merupakan sumber beberapa gas vital bagi kehidupan, di antaranya O2 atau oksigen dan CO2 atau karbon dioksida. Yang kedua, ada atmosfer merupakan selimut yang dapat melindungi kehidupan di bumi dari pengaruh radiasi matahari yang sangat kuat pada siang hari dan lepasnya panas bumi yang cepat pada malam hari. Selanjutnya, atmosfer merupakan pelindung dari radiasi yang berenergi tinggi seperti sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar kosmik. Oleh sebab itu, radiasi yang sampai ke permukaan bumi dapat diperlemah sehingga tidak berbahaya bagi manusia. Yang terakhir, atmosfer merupakan pelindung dari hujan meteor, sebab sebelum meteor jatuh ke permukaan bumi terjadi gesekan dengan atmosfer sehingga aus dan kemudian habis sebelum sampai permukaan bumi. Oke, cukup sekian pembelajaran yang bisa saya berikan pada pagi hari ini. Ada yang ingin teman-teman tanyakan? Tidak ada? Oke. Jadi ketika nanti ada pertanyaan bisa langsung ke grup aja ya. Oh iya, untuk yang belum presensi nanti langsung WhatsApp ke saya saja. Untuk penugasan, nanti adik-adik membuat resume tentang materi apa yang sudah dipelajari pada. Untuk penugasan, adik-adik nanti membuat resume tentang materi atmosfer, dampak, dan kehidupan. Untuk penugasan, nanti adik-adik membuat resume tentang materi hari ini ya. Kemudian bisa dikoordinasikan kepada ketua kelas, baru dikirim ke saya secara kolektif. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke ya. Sebelum saya akhiri, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Cukup.
Jika ada salah kata,